Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sudah mengerjakan latihan soal mengenai latar dan alur sebuah cerita bagian 2. Nah, berikut ini merupakan pembahasan dari latihan soal yang telah kalian kerjakan. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 1 dan 2. Pada suatu hari yang cerah, saat matahari baru bersinar, ada seekor semut berjalan-jalan di taman yang dipenuhi bunga. Ia merasa sangat bahagia karena bisa melihat bunga-bunga yang sangat indah. Latar tempat yang sesuai dengan teks di atas yaitu? Jawabannya adalah taman. Disebutkan secara tersurat bahwa semut sedang berjalan-jalan di taman ya. Pertanyaan nomor 2. Latar waktu yang sesuai dengan teks di atas yaitu? Jawabannya adalah pagi hari. Dalam teks disebutkan secara tersirat ya, matahari baru bersinar, yang artinya semut berjalan-jalan saat matahari baru bersinar, yaitu di pagi hari. Pertanyaan nomor 3. Tempat dan waktu kejadian peristiwa dalam cerita disebut latar. Berikut ini yang bukan merupakan bagian dari latar adalah? Jawabannya adalah latar belakang ya. Pertanyaan nomor 5. Bacalah potongan cerita di bawah untuk menjawab soal nomor 4 dan 5. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah tuan yang kaya raya. Ia memiliki banyak pengawal dan tanah di mana-mana. Saat bulan purnama muncul, sang tuan itu akan berdiam diri di sebuah gua yang merupakan tempat kesukaannya, yang tidak jauh dari rumahnya. Saat berdiam di tempat yang ia suka, sang tuan melihat kupu-kupu yang bersayap emas. Lalu ia menangkap kupu-kupu tersebut dengan kedua tangannya. Latar cerita di atas adalah? Jawaban yang tepat adalah di gua ya. Karena sang tuan melihat kupu-kupu yang bersayap emas di tempat kesukaannya yaitu di gua. Pertanyaan nomor 6. Latar waktu yang terdapat dalam teks tersebut yaitu? Ya, banyak yang menjawab salah ya. Ya, waktu yang tepat adalah saat bulan purnama muncul ya. Saat bulan purnama muncul yang artinya adalah di malam hari. Pertanyaan nomor 7. Bacalah potongan cerita berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 7 dan 8. Aku hanya terdiam, aku yakin dia sudah tahu apa alasannya. Kemarin aku sudah meluapkan semua cerita dan kesulitanku sama dia, bahkan tangisanku. Udahlah, gak usah terlalu dipikirin, kita udah mau ulangan loh La. Semangat, kamu pasti bisa, ucap Manda menyemangatiku. Saat keluar dari kelas, aku diam dan hanya membalas dengan senyuman. Alur yang terdapat dalam cerita di atas adalah? Jawabannya adalah alur campuran ya. Di sini Lala sedang duduk terdiam. Saat terdiam, dia ingat bahwa kemarin dia sudah meluapkan ceritanya dan menangis ya. Ada flashback, maka ditandai dengan flashback, jadi alurnya alur campuran. Pertanyaan nomor 8. Berikan alasanmu menjawab opsi pada pertanyaan nomor 7. Jawabannya kan alur campuran ya, karena terdapat flashback atau kilas balik dalam cerita tersebut ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bacalah cerita di bawah ini untuk menjawab pertanyaan nomor 9 dan 10. Di sebuah gurun yang sangat panas, seorang pengembara berjalan dengan gontai. Ia kelihatannya lelah sekali. Ia juga kehausan dan kelaparan. Setelah sekian lama ia berjalan, ia menemukan sebuah tempat yang cukup teduh untuk beristirahat. Sesaat setelah ia beristirahat, dari kejauhan terlihat danau yang ditumbuhi pohon-pohon di sekitarnya. Ia senang sekali melihatnya dan berkata, "Aku akan ke sana agar mendapatkan air untuk minum." Alur cerita di atas adalah?
Alurnya maju ya, diceritakan dari pengenalan. Di sebuah gurun yang panas, seorang pemuda sampai akhirnya ia melihat danau ya untuk dia minum. Pertanyaan selanjutnya, berikan alasanmu menjawab opsi pada pertanyaan nomor 10. Sudah dijawab ya bahwa alurnya itu alur maju karena terdapat dari tahap pengenalan sampai tahap penyelesaian ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 11, 12, 13, dan 14. 1. Aku masih bisa mengerjakan PR ini, ucap Davin. Tangannya menggoreskan pensil dan dibacanya buku sains itu berulang kali. 2. Jam dinding di kamarnya terdengar lebih nyaring dari biasanya. 3. Kantuknya sudah tidak tertahan lagi. 4. Di luar sudah gelap dan jangkrik sudah saling bersautan. 5. Aku akan belajar esok setelah sholat subuh, ucap Davin selagi menutup buku. Pertanyaannya, kalimat nomor berapa saja yang menyatakan latar cerita di atas? Yang menyatakan latar itu kan ada latar waktu, tempat, dan suasana ya. Nah, di sini disebutkan bahwa Davin sedang jam dinding di kamarnya terdengar lebih nyaring dari biasanya. Kalimat kedua ini menyatakan latar tempat ya, jam dinding di kamarnya. Dilanjutkan dengan di luar sudah gelap dan jangkrik sudah saling bersautan. Yang artinya di luar keadaannya sudah malam. Terdapat latar waktu ya. Nah, yang selanjutnya diperjelas lagi. Aku akan belajar esok setelah sholat subuh. Jadi terdapat dua latar. Yang pertama latar tempat di kamar Davin, dan yang kedua itu latar waktu, yaitu malam hari ya, saat langit sudah gelap. Berarti nomor 2, 4, dan 5. Pertanyaan nomor 12. Latar waktu pada cerita di atas adalah malam hari ya. Bacalah teks berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 11, 12, 13, dan 14. Pertanyaan adalah, alur cerita di atas adalah alur maju ya. Alasannya karena dari tahap perkenalannya bahwa Davin sedang mengerjakan PR. Dan menceritakan bahwa Davin menahan kantuknya, sudah ngantuk. Dan dia beralasan untuk mengerjakan PR-nya saat esok subuh tiba. Pertanyaan yang terakhir. Bacalah potongan cerpen berikut. 1. Tina terus mencari sepasang sepatu berwarna abu. Ia terus berkeliling di rumahnya sampai ke pojok ruangan. Mana bisa aku menghilangkan sepatu pemberian ibu. Aku ingat kemarin sudah memasukkan sepatu itu, ucap Tina sambil menongkakkan kepalanya ke atas lemari di kamarnya. Matahari mulai meredup beredar ke sebelah barat. Tina sangat khawatir ia tidak dapat menemukan sepatu itu karena ketika ibunya sudah pulang. Cekrek, Assalamualaikum, ibu pulang, ucap ibu membuka pintu rumah. Tina tak kuasa menahan tangis dan memeluk ibunya. Bu, maafkan Tina, sepatu pemberian ibu hilang, kata Tina sambil terus menangis. Sepatumu tak hilang, ibu membuangnya karena sudah jelek. Ini ibu membelikan sepatu baru. Jadi berhentilah menangis, kata ibu yang menenangkan Tina. Sebutkan peristiwa dalam potongan cerpen tersebut yang merupakan latar cerita. Nah, masih ingat ya bahwa latar cerita itu ada latar tempat, waktu, dan suasana. Semuanya tergambarkan dalam potongan cerpen di atas. Yang pertama adalah latar tempat. Di kalimat nomor 2, ia terus berkeliling di rumahnya sampai ke pojok ruangan. Lalu disebutkan lagi bahwa Tina berkeliling ke pojok ruangan. Dan ibu pulang, cekrek, Assalamualaikum, ibu pulang, ucap ibu sambil membuka pintu rumah. Jadi yang kalimat nomor 2, 4,
2, 4, 5, dan 7 menyebutkan bahwa lokasinya atau tempat kejadian peristiwanya adalah di rumah ya. Nah, latar waktunya itu untuk latar waktu disebutkan bahwa matahari mulai meredup beredar ke sebelah barat. Saat matahari beredar ke sebelah barat, artinya bahwa terjadinya itu di sore hari ya. Dan latar suasananya sedih karena Tina langsung memeluk ibunya dan Tina tak kuasa menahan tangis. Terakhir ada suasana haru ya, karena sang ibu ternyata membuang sepatu lamanya dan memberikan Tina sepatu yang baru. Seperti itu ya teman-teman, pembahasan dan evaluasi latihan soal latar dan waktu bagian 2. Jika ada yang belum bisa dan belum jelas pembahasan dari Miss Zaza, silakan hubungi saja Miss Zaza ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.